Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta suara Tanwan Channel nanti dimanapun Anda berada di pagi hari ini, di hari Jumat di tanggal 20 sebentar saya contek 23 Februari ya teman-teman semuanya. Di hari Jumat 23 Februari 2024 kami kembali hadir di hadapan Anda semuanya. Dalam seperti biasa kita akan hadirkan tanaman yang ada di sini untuk kita bisa diskusi bareng-bareng tentang keseharian kita, masalah keseharian dan sharing ya terutama ya. Jadi memang channel ini sebenarnya channel diskusi ya bagi teman-teman dan para penghobi tanaman. Jadi kita bisa sambil belajar tanaman dan sambil diskusi ya, seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya, seperti biasa saya panggilkan salah satu tanaman di sini, yakni si siapa ya? Ayo kita tebak. Ini dia, bukan keladi, bukan aglo, tapi sansi-sansian. Oke, kita lihat aja ya. Ini dia. Wow, ini menarik ya. Ini namanya sansevieria pedang ya, kalau orang bilang. Karena bentuknya itu seperti pedang. Nah, ini yang kecilnya, yang gede ada di sana tuh. Ini anakan kemarin kena kucing, jadi kemarin si tanahnya itu keluar. Tuh oblek, nanti saya benerin deh. Ini sansevieria pedang ini sudah kita anak. Ini anaknya ya, induknya ada di sana di atas. Ini kotor sekali karena kemarin kehujanan, terus ada kucing bermain-main juga, jadi ya banyak gangguan lah seperti itu ya. Jadi memang ini sansevieria uniknya seperti pedang, kayak jari ya, kayak jari gitu ya. Kalau kita cek ini jari saya lah ya, tuh kurang lebih. Jadi lucu ya, kayak tangan gitu tuh ya. Lucu kan? Nah, kalau Bapak Ibu pelihara sih seru ya. Jadi nanti di pot-pot kecil atau pot-pot besar tuh nanti semua pada makan gitu. Kayak halo gitu ya. Jadi sansevieria keunikannya ini seperti pedang bulat gitu, lonjongnya kayak jari gitu. Terus ya perawatannya sangat mudah sekali ya. Nah, ini oglek gitu teman, tadi kena si kucing kayaknya, si keberatan tanahnya itu keluar, terus ini juga tadi tumbang ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk yang karakter si sansevieria pedang ini. Karena kan sansevieria banyak ya, ada yang panjang pipih gitu yang biasa, ada yang kemarin saya ada mini sansevieria juga, ini salah satunya ada yang pedang seperti ini, seru ya gitu. Nah, ini tuh kalau udah tua akan mengeluarkan bunga juga teman-teman, biji ya, nanti kan keluar, dan itu sebagai buat perkawinannya lah seperti itu ya. Nah, di pagi hari ini seperti biasa di Jumat ya, hari Jumat sudah hari Jumat ya, artinya kalau untuk siklus pekerjaan sudah mulai slow, sudah mulai santai ya kan gitu. Jadi memang mudah-mudahan di Jumat kali ini ya, apa yang menjadi cita-cita kita semuanya bisa tercapai, amin ya rabbal alamin. Dan kami doakan kepada mungkin ada yang terbaring di rumah sakit atau di rumah yang sedang sakit, ya Allah uji dengan sakit. Mudah-mudahan kita doakan semuanya Allah berikan kesembuhan ya pada saudara kita ya, pecinta suara Tanwan Channel yang sedang sakit mungkin ya. Kita sama-sama doakan, insya Allah Allah berikan kesembuhan ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan kepada bapak ibu semuanya ya, bunda yang sedang mau berangkat ke pekerjaan ya, tempat kerja atau mungkin beraktivitas ya, mencari nafkah ya. Jadi saya ucapkan selamat beraktivitas, hati-hati di jalan seperti biasa. Insya Allah niatkan kita untuk beribadah apapun itu, untuk ibadah insya Allah jadi keberkahan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, di pagi hari ini kalau kita lihat strukturnya begini ya, unik gitu ya. Saya makanya mencoba untuk mengembangbiakan, banyak banget sih di belakang situ, karena kemarin ada bukan insiden sih, memang kita lagi pelebaran ya. Jadi memang agak semeraut situ dan kena debu-debu di banyak gitu ya. Jadi ini sudah nanti setelah rapi nanti kita urus kembali. Ini juga kan banyak debu-debuannya.
Nah ini dia apa namanya ya, oh ini patah nih teman-teman, patah nih satu, ini mati nih, yang ini kasih keras ini aja patah nih satu nih, karena mungkin tadi pas posisi tadi kebalik, jadi ya mungkin ini patah seperti itu ya, karena masih muda ya, jadi nggak kurang keras seperti itu. Ini lucu ya lonjong ini ya, gitu tuh lucu ya. Ya gitu, jadi memang hari ini kita ngobrol sama si Sansevieria Pedang. Oke, di pagi hari topiknya mengenai ini sih, apa, habit mengendara ya. Saya kalau pulang malam tuh kan baik naik mobil atau naik motor, tapi kebanyakan naik motor itu habit berkendara itu nggak tahu disengaja atau tidak ya, atau mungkin faktor dari struktur si lampu motor atau lampu itu kadang-kadang nembak ya. Jadi nembak itu maksudnya kan lampu itu ada dua, ada tembak, ada jarak jauh, jarak dekat. Nah biasanya itu nggak tahu kenapa kalau malam kenapa jarak jauh terus gitu yang dinyalakan. Nah makanya ini kan sebuah bukan adab sih, aturan ya. Karena ketika lawan kendaraan kita lampunya itu nembak ya, kita kan akan silau, jadi kita akan kesulitan melihat sekitar kita, apalagi yang depan. Misalkan ada something, bisa aja itu ketabrakan gitu, karena memang kita terlalu silau dengan pancaran sinar yang dari lawan kendaraan kita seperti itu. Dan itu hampir rata-rata kenapa menggunakan lampu lampu tembak gitu. Padahal kan lampu tembak itu digunakan ketika sedang sepi atau mungkin jalan-jalan yang memang ya misalkan kita di perjalanan terus gak ada orang gitu, nah itu boleh lampu tembak. Tapi kalau misalkan ini banyak pengendara yang rame, lampu tembak itu sangat mengganggu sekali. Kalau bagi saya pribadi memang itu sangat-sangat luar biasa mengganggu, karena memang kenapa sih gitu orang-orang lampunya itu enggak di lampu ini aja gitu, lampu biasa aja gitu kan. Saya rada bingung gitu dengan orang-orang seperti itu. Makanya apakah mereka nggak tahu atau gimana kan gitu. Jadi seharusnya bagi pengendara ya kendaraan, bijaklah dalam menggunakan lampu di malam hari, karena memang tidak semuanya tidak semuanya orang suka. Pasti sebenarnya nggak suka lah ya, karena kan terlalu silau gitu. Silau itu karena gimana ya, pancaran saya juga mata saya juga terganggu juga kan gitu. Coba aja mungkin Bapak Ibu di jalan kalau malam tuh lampunya apalagi kalau misalnya kita bawa mobilnya itu memang pendek atau sedan gitu kan, itu kena banget gitu. Kalau ada motor lampu nembak tuh kena banget gitu di mata gitu. Jadi sebenarnya ini adalah habit ya, atau edukasi Bapak Ibu mungkin yang nonton Suara Tanam channel ini. Please kalau misalkan berkendara, cek dulu lampunya apakah nembak atau ke bawah gitu. Jadi nembak lampu jauh apa lampu dekat gitu kan. Karena saya sepanjang pulang tuh kalau malam tuh ya pasti ada aja yang nembak, pasti aja yang ya husnuzonnya sih mungkin lampunya rusak ya gitu, atau mungkin posisi. Tapi kalau kebiasaannya ini yang jadi nggak baik gitu kan, kebiasaan lampu nembak seperti itu, karena jujur silau banget gitu kan. Nah paling nanti ini sebuah edukasi ya gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalkan sebagai produsen pembuat motor ya, sepeda motor atau kendaraan, jadi nanti ada semacam warning atau indikator. Sebenarnya warning udah ada ya. Kalau lampu tembak tuh biasanya ada lampu yang warna biru itu kan keluar kan gitu kan, artinya itu lampu jarak jauh. Cuma kadang nggak notice gitu kan. Nah gimana caranya si pengendara biar notice? Bisa aja mungkin dari sisi inovasi kendaraan, ketika lampunya nembak terus ya kan, itu ada notif gitu kan, gitu sih ya. Jadi memang posisinya itu ya berbijaklah dalam berkendaraan, karena itu sangat mengganggu ya teman-teman semuanya. Pancaran motor, sinar motor, sinar kendaraan itu luar biasa itu kan. Jadi memang saya juga sempat hampir aja sih menabrak seorang yang sedang berjalan, karena saking silaunya ya si lampu yang di depan itu hampir saja menabrak gitu kan. Nah ini sangat membahayakan pengendara lain. Jadi bagi para pengendara ya, hati-hati, tolong cek kembali itu kan ya,
penggunaan dari lampu jarak jauh, karena sejatinya lampu jarak jauh itu tidak boleh digunakan ketika dalam keadaan ramai, dan itu sangat mengganggu gitu kan. Kecuali mungkin kita sedang berjalan di jalan sepi ya kan, nah itu perlu penerangannya ekstra. Misalnya kita lagi ke mana ya jalan sepi, terus di sana itu nggak terlihat apa-apa, baru kita tembak gitu, lampu tembak seperti itu ya. Tapi kalau misalkan lampu yang lampu kendaraan atau jalan yang ramai gitu ya, please lah tolong dicek kembali ya, karena memang sangat mengganggu sekali itu sih. Jadi sekali lagi hari ini ngobrolnya di hari Jumat, insyaallah mudah-mudahan berkah ya buat kita semuanya. Mengingatkan pada diri kita semua, terutama saya, mungkin kadang-kadang juga kan lampunya tembak, tapi kalau saya udah ngerasa nih nembak. Nah biasanya kalau saya misalkan kalau di depan nembak, saya juga agak dikedipin gitu kan, maksudnya kedipin, hey lampu Anda tuh mengganggu sekali gitu loh. Itu kalau yang ngerti. Tapi kalau misalnya kalau yang tidak ngerti kan ya tetap aja gitu kan, dia tidak akan merubah lampunya dari jauh ke pendek seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman pengendara kendaraan ya, kalau malam itu coba perhatikan lampunya ya, karena memang kalau produsen sekarang tuh, kalau dulu lampu depan itu kan ada di settingannya ya, jadi ada di on offin. Kalau sekarang kan auto nyala, karena gara-gara kebijakan di Indonesia mengharuskan kendaraan bermotor itu harus nyala ya, sepeda motor gitu kan, makanya si produsen membuatnya langsung nyala gitu kan. Nah berarti tinggal mainin di lampu jarak dekat dan lampu jarak jauhnya saja, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah kembali lagi, kalau memang sudah seperti itu cek kembali. Makanya sebenarnya di indikator tuh ada ya, kalau teman-teman semuanya memperhatikan, kalau jarak jauh itu kan lampunya warna hijau tuh, hijau biru ya, kalau salah biru lah, itu menandakan bahwa kita sedang menyalakan mode itu gitu loh. Nah seharusnya sih pengendara aware gitu kan. Nah atau mungkin dari teman-teman kenapa lampunya itu tembak, karena mungkin di depan juga udah nembak juga gitu. Jadi ini sebenarnya harus diperhatikan bahwasanya antara pengendara yang di depan yang antara kendaraan tuh harus saling cross check gitu kan gitu. Jadi harus merasakan kalau saya kena lampu tembak itu silau gitu kan. Nah itu juga harus merasakan, tapi mungkin endingnya saling balas-balasan ya, kalau wah di depan aja lampu tembak saya juga tembak juga. Nah seperti itu mungkin ya, makanya ini harus ada aturan sih menurut saya gitu kan. Mungkin nanti bisa dari sisi pelanggaran lalu lintas, tapi kan jarang ya polisi razia malam-malam gitu ya. Kalau siang sih walaupun lampu tembak ya nggak terlalu silau ya, tapi kalau misalnya malam ini yang parah gitu kan. Makanya ini sebenarnya harus dari kesadaran pengendara motornya sendiri gitu loh, untuk bisa memberikan kenyamanan pada kendaraan yang lainnya seperti itu ya. Jadi itu hari ini topiknya mengenai bijaklah dalam menggunakan lampu jarak jauh, karena boleh jadi efek dari lampu kita itu bisa menyebabkan kendaraan di depan kita itu malah terganggu dan cenderung untuk mencelakai seperti itu ya. Hati-hati di jalan semuanya. Oke, jadi di hari Jumat yang insyaallah berkah ini, di hari Jumat ya, di hari Jumat tanggal 23 ya tadi ya saya sebutin ya. Iya benar, 23 Februari 2024 ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang melimpah, halal dan thayyibah, dan semua apa yang menjadi hajat kita di tahun-tahun ini, di hari-hari ini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya dari saya terima kasih buat semuanya yang selalu setia mengikuti Suara Tanaman Channel, dan kita akan kembali besok pagi ya dengan tanaman lainnya seperti itu ya. Oke, terima kasih buat semuanya, dan tentunya besok kita akan ngobrol lagi ya, sekali lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, bye bye. Vera Pedang.